Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga, yaitu tentang struktur penulisan algoritma. Sebelumnya sudah dibahas tentang algoritma itu apa. Algoritma merupakan urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan ada 3 struktur penulisan di algoritma itu sendiri. Yang pertama, kita bisa menggunakan bahasa alami atau yang biasa disebut dengan natural language. Yang kedua, kita bisa menggunakan pseudocode. Yang ketiga, nanti kita bisa menggunakan notasi dengan menggunakan flowchart. Nah, untuk struktur penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa alami atau natural language sudah saya bahas. Hari ini saya akan membahas struktur penulisan algoritma yang kedua dengan menggunakan pseudocode. Oke, pseudocode itu sendiri apa? Pseudocode merupakan salah satu bentuk penulisan algoritma yang cukup banyak digunakan. Kenapa? Karena bentuk penulisannya mirip dengan bahasa pemrograman. Ini mirip ya, bukan sama. Oke, walaupun mirip, namun jelas pseudocode di sini bukanlah bahasa pemrograman. Jadi statement yang ada di pseudocode ini nggak bisa semerta-merta nanti langsung bisa dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Kalau dipaksa seperti itu, biasanya nanti akan muncul error pada aplikasinya. Oke, pseudocode di sini memiliki fungsi untuk mempermudah kita memahami tanpa bergantung pada bahasa pemrograman apapun. Jadi secara umum ya, dengan aspek yang ringkas, kita nanti bisa memetakan sebuah algoritma dengan susunan yang jelas untuk pemecahan suatu masalah. Jadi pseudocode di sini merupakan alat bantu yang nantinya bisa kita gunakan untuk menerjemahkan atau untuk menerjemahkan masalah yang dihadapi oleh pengguna yang nantinya akan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Dengan membuat pseudocode, setidaknya kita dapat memiliki gambaran seberapa rumit nanti program yang nantinya akan kita buat. Jadi ibaratnya kalau kita pengen ngebangun rumah contohnya, berarti kan yang harus kita gambarkan terlebih dahulu adalah denahnya terlebih dahulu yang akan kita gambarkan. Dari denah tersebut nanti akan diketahui berapa lama contohnya kita akan mengerjakan proyek tersebut contohnya, dan estimasi waktu yang dibutuhkan berapa lama, dan biaya yang harus dikeluarkan berapa banyak, contohnya seperti itu. Sama halnya dengan kalau kita pengen membuat aplikasi, ada tahapan yang harus kita gunakan, yaitu kita bisa membuat yang namanya algoritma. Algoritma di sini nanti kita bisa membuat menggambarkannya dengan menggunakan bahasa alami, atau contohnya kita bisa menggunakan pseudocode, atau nanti yang terakhir kita bisa menggunakan flowchart. Oke, fungsi dan tujuan dari pseudocode itu fungsinya buat apa? Yang pertama, mempermudah penggunaannya dalam memahami dan memperjelas cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, sebagai alat dokumentasi. Yang ketiga, membantu penggunaannya dalam menuliskan suatu algoritma yang dibuatnya. Jadi fungsi dari pseudocode di sini sebenarnya untuk membantu pengguna dalam menuliskan suatu algoritma yang nantinya dibuat. Selanjutnya mudah karena tidak tergantung pada suatu sistem tertentu, dan juga aspek dari pseudocode di sini lebih ringkas. Dan itulah yang merupakan prinsip utama dari algoritma. Oke, untuk ciri-ciri dari pseudocode, yang pertama, pseudocode merupakan sebuah tanda atau notasi atau kode yang mirip dan juga merupakan penjelasan untuk cara penyelesaian suatu masalah. Yang kedua, pseudocode juga sering digunakan para penggunanya untuk menuliskan suatu algoritma dari suatu permasalahan. Ciri pseudocode yang ketiga, pseudocode berisi step-step atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, seperti halnya algoritma. Akan tetapi bentuk dari masalah itu sedikit berbeda dari algoritma sih sebenarnya. Yang keempat, pseudocode tidak memiliki aturan baku yang mengikat penggunanya. Jadi kalau sebenarnya kita menggunakan pseudocode, sebenarnya nggak ada aturan baku, cuman ada strukturnya nanti. Pseudocode merupakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman. Akan tetapi pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas kalau dibandingkan dengan algoritma. Oke, yang perlu kita pahami kalau kita mau membuat pseudocode, ada struktur yang harus kita pahami. Yang pertama, pasti di pseudocode itu ada yang namanya judul. Sama halnya dengan algoritma. Biasanya kan algoritma akan punya judul. Pada bagian ini kita menuliskan judul dari suatu program yang akan kita buat. Contoh,
Biasanya judul diawali dengan kata program atau algoritma. Kemudian diikuti dengan nama program yang ingin kita buat. Contoh, saya akan membuat program untuk menghitung luas lingkaran. Berarti nanti judulnya adalah program menghitung luas lingkaran. Atau contohnya program menghitung gaji karyawan. Kalau contohnya kita akan membuat pseudocode untuk menghitung gaji karyawan. Yang kedua, ada bagian deklarasi. Deklarasi di sini nanti kita bisa menulis semua variabel yang diinisialisasikan dalam suatu program. Ada variabelnya enggak gitu. Gampangnya ada input outputnya enggak. Biasanya menggunakan kata kunci var biasanya. Diikuti dengan nama variabel dan tipe data yang digunakan. Kalau contohnya nanti inputannya harus berisi angka atau nanti inputannya harus berisi huruf atau contohnya bisa kombinasi nanti antara huruf dan angka. Angka pun nanti dibagi menjadi dua, apakah nanti bilangan bulat atau pecahan. Selanjutnya inti dari algoritma atau bagian utamanya. Bagian ini merupakan bagian utama pada suatu program di mana terdiri dari perintah program terstruktur baik berupa kondisional, perulangan ataupun yang lain-lainnya. Nanti yang ada di inti algoritma di sini bisa contohnya perulangan atau bisa contohnya kondisi atau contohnya percabangan ataupun yang lain-lainnya. Jadi secara garis besar struktur algoritmanya ada 3. Yang pertama biasanya ada yang namanya judulnya, yang kedua ada deklarasi, terakhir ada yang namanya bagian utamanya atau inti dari algoritmanya. Contoh dari algoritma akan saya buat pseudocode contohnya. Contoh algoritma pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang contohnya. Oke, dalam hal ini akan menghitung pseudocode dengan rumus persegi panjang. Berarti seperti apa menghitung luas persegi panjang? Contohnya rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Jadi kalau dilihat dari struktur algoritma pseudocode, struktur dari pseudocode gampangnya terdiri dari 3. Yang pertama ada judul, yang kedua ada bagian deklarasi, yang ketiga nanti ada bagian intinya atau bagian utamanya. Yang pertama, pseudocode-nya nanti kita bisa buat contohnya seperti ini. Ini judulnya, program hitung luas segi panjang contohnya. Atau program hitung luas persegi panjang. Selanjutnya deklarasinya. Yang akan dideklarasikan apa? Variabel yang nantinya akan diinput atau yang nantinya akan jadi output. Ada panjang, ada lebar, ada luas. Di sini kan inputannya nanti angka. Angka di sini bisa menggunakan tipe data integer. Contoh di sini saya menggunakan bilangan bulat. Integer di sini bilangan bulat, titik koma contohnya. Baru selanjutnya nanti algoritmanya atau program utamanya atau main project-nya. Read contohnya baca variabel panjang. Panjang ini harus sama dengan ini ya. Jadi yang ada di dalam algoritma di sini harus sama dengan yang ada di bagian variabelnya. Selanjutnya read nama variabelnya itu lebar. Selanjutnya baru kita masukkan rumus. Luas diperoleh dari. Jadi kita bisa menggunakan untuk rumus bisa menggunakan tanda panah, cuman terbalik. Luas diperoleh dari, luas di sini harus sama dengan variabel yang sudah kita deklarasikan. Panjang kali lebar. Baru selanjutnya saya akan tampilkan. Contohnya luas, titik koma. Ini contoh pseudocode untuk menghitung luas segi panjang. Jadi ada header-nya atau kepalanya, yang kedua ada deklarasi, ada main programnya atau yang biasa disebut dengan bagian intinya. Contoh lain dari pseudocode contohnya bangun datar segitiga memiliki rumus untuk luasnya yaitu luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dengan ini kita bisa membuat pseudocode pada luas segitiga. Contoh saya akan berikan nilai tinggi dan alas segitiganya contohnya. Diketahui suatu bangun datar contohnya bangun datar segitiga memiliki alas 10 dan tingginya contohnya 15. Kalau saya buat pseudocode seperti apa? Ya tetap yang pertama ada program headingnya, program hitung luas segitiga. Baru selanjutnya ada bagian deklarasinya. Deklarasinya apa aja? Kita menggunakan kata kunci var, selanjutnya yang akan dicarikan luas. Kita gunakan kata kunci luas. Selanjutnya yang harus diinput adalah alas, koma, tinggi. Tipe datanya apa? Titik 2 integer. Baru algoritmanya. Alas di sini nilainya contohnya 10. Alas di sini akan saya berikan nilai 10 contohnya, tinggi saya berikan nilai 15 contohnya. Selanjutnya luas dari
luas segitiga diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi contohnya. Baru selanjutnya saya akan mencetak luasnya. Ini contoh algoritma pseudocode kalau kita menggunakan kasus dari bilangan datar, yaitu yang pertama kita menggunakan persegi panjang, yang kedua kita bisa menggunakan contohnya yang bangun datar yaitu segitiga. Ini pun bisa kita gunakan contohnya untuk kasus-kasus yang lainnya. Ya, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.